Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi. Damai di hati. Shalom. Haleluya. Pertama saya bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang baik dan indah ini. Dia memperkenankan saya untuk bisa berada di tengah-tengah jemaat ini. Lebih dari itu, Dia memperkenankan saya untuk menjadi bagian dari rencana Allah yang besar dan mulia, menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan diri. Saya kenal, nyandak kenal, nyandak saya kenal. Kalau kenal, bahaya. Saya David Sompi. Hari ini Tuhan mempercayakan saya untuk bisa berpartisipasi bersama-sama dengan gereja yang besar di Tanah Minasa Gemim untuk menjadi ketua Yayasan Aset R Wenas. Satu pekerjaan yang mulia bagi saya, karena kita bukan apa-apa, nyandak pelayan khusus, bukan bagian dari pelayanan gereja. Waktu Tuhan mempercayakan pertama-tama untuk menjadi ketua panitia untuk membangun mission center, kita kaget karena kita nan tahu siapa sampai kita yang dipilih, bukan siapa-siapa. Tapi pendeta ketua sinode minta telepon pak kita, ada berapa orang yang diminta untuk jadi ketua pembangunan dan mereka tolak. Kita tidak berani tolak. Kita terima pekerjaan itu. Walaupun kantor sinode pun kita tidak pernah injak waktu itu, 2015, 2016 itu waktu itu. Saya terima pekerjaan Tuhan. Dan sejak saat itu saya aktif dalam kegiatan sinode. Sehingga kemudian ditunjuk jadi ketua Yayasan Aset R Wenas. Kita lebih takut di yayasan ini, karena kalau dengar ini bakalai besar sekali di sana. Ini kita tahu bakalai. Kita bilang semua kita berani. Mar kalau bakalai kita takut, pasti kita lari lebih dulu kalau bakalai. Karena memang nyanda tahu bakalai. Bafeto ada, mar cuma bafeto pemain tua dengan anak-anak kita veto kalau orang itu. Tapi kalau ini menakutkan bagi saya untuk ada di situ. Tapi Tuhan yang memulai, saya percaya Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Dalam perjalanan itu kemudian kita menyelesaikan banyak hal, belum kelar sempurna. Tapi saya percaya Tuhanlah, waktu Tuhanlah yang akan menyelesaikannya itu dengan sempurna. Dalam perjalanan waktu, ketua sinode bilang, itu aja mau pegang itu Yayasan Medika. Kita bilang, Pak Ketua, kenapa so nyanda ada orang lain kah? Bukan so nyanda ada orang lain. Banyak orang lain yang ada di gereja ini yang bisa. Tapi hari ini yang ada dalam pikirannya dia, kalau boleh Maitua, dia bilang jangan tolak pekerjaan Tuhan. Jadi kita bilang Pak Maitua, Pak Windy jadi ketua Yayasan Wenas. Jadi istri saya Windy Lukas, dia yang pena tua, kita pena muda katanya. Dia yang tua, kita yang muda. Jadi dia yang pelayan khusus dan diminta gereja untuk menjadi Yayasan Medika. Ini yayasan bikin tak banyak utang yang kalau dengar-dengar di mana-mana. Tapi pergumulan kita dengan Yayasan Kesehatan juga ada.
banyak pergumulan. Nah, tapi Tuhan minta lewat sinode untuk berpartisipasi. Kita bilang iyo. Dia belum bilang iyo, kita yang bilang iyo. Jadi dia yang marah pada kita tiap-tiap kali ada pergumulan, tiap-tiap kali ada hal-hal tertentu, kita bersalah kata tuh dia. Jadi biar juga kita terima salah. Jadi istri saya, Windy Lukas, Tuhan percayakan jadi ketua Yayasan Medika. Seolah-olah nih gerejanya tidak ada orang lain. Kita tahu ketua sinode pasti akan diserang. Siapa maksudnya tidak ada orang lain. Tapi orangnya tidak mencari di gereja ini dia. Nyandak satu perak pun orang ambil sebagai ketua. Kalau di Yayasan Medika banyak doi dia. Kalau di yayasan, karena ada rumah-rumah sakit dapat doi. Tapi kalau di Yayasan Aset Erwenas, orang masuk, kita masuk. Sebagian dari dosen-dosennya tidak bayar, utang. Tapi syukur puji Tuhan sampai saat ini semua orang bayar. Kita bilang di dalam hati, kita janji kita selama jadi ketua itu kita tidak akan membiarkan mereka tidak terbayar. Tetapi kita tahu bahwa masih banyak yang harus kita kerjakan. Jadi tidak ada satu rupiah pun di hadapan Tuhan. Kita janji bahwa orang yang tidak mau mencari di situ. Tuhan so kasih lebih dari cukup dalam kehidupan saya. Keterbatasannya cuma karena waktu. Tuhan menganugerahkan 2 putra. Satu laki-laki, satu laki-laki. Satu Emmanuel Sompi, Fakultas Kedokteran di Unsrat. So pernah dia ibadah di sini waktu 2018 dia remaja teladan waktu itu. Sebelum dorang pergi istana atau sesudah itu dorang ibadah di sini hari Minggu. Satu lagi Yoel Sompi, mahasiswa Fakultas Hukum di Unsrat. Kita bilang di Unsrat jo. Karena apa? Kita Unsrat. Tapi kalau Tuhan perkenan dengan kita, kalau Tuhan nuntun orang pejalan, kalau Tuhan sertai, masa depan kita pasti ada. Jadi kita bilang, Papa mau sombong sedikit, Papa presiden direktur lulusan Unsrat. Bukan karena Papa itu. Dan 2 perusahaan terbesar di Manado misalnya, kalau mau sombong sedikit di sini. Di Newman kita presiden direktur, perusahaan paling besar, pembayar pajak terbesar pada waktu dia aktif. Tapi kemudian Tuhan tuntun kita jadi perusahaan presiden direktur juga PT MSM TTN, perusahaan terbesar juga di Sulawesi, pembayar pajak terbesar paling tidak di Sulawesi Utara. Jadi kalau Tuhan pimpin, orang mau lulus manapun, nyandak masuk di universitas pun, kalau Tuhan pimpin pasti Tuhan akan sertai. Yang paling penting orang jadi biji mata Tuhan, supaya Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Yang pastinya tidak sempurna orang, yang pasti orang akan bergumul dengan dosa yang mungkin siang, malam, pagi, sore, tiap-tiap hari orang bergumul dengan dosa. Tetapi kalau Tuhan tuntun, Tuhan akan sertai kita kapanpun dan di mana saja. Bersama-sama dengan kami juga ada ponakan Alvira Lukas, ponakan dari istri saya yang sekolah di Akademi Perhotelan Bandung, ya, Vira. Tadi malam kita hukum tua di MSM telepon. Kita bilang masuk jadi gereja sini. Jadi ada hukum tua juga dari Desa Winuri. Yang dorang ada bawa tim sepak bola anak-anak bertanding di Cibinong. Bersama-sama dengan hukum tua ada kita ketua wilayah, ketua jemaat di Winuri P istri dari pendeta Weldat Rincap yang hadir karena dong telepon tadi malam kita bilang ada ibadah di sini. Jadi puji syukur kepada Tuhan kami bisa beribadah dengan jemaat. Ini pertama kali saya melakukan perjalanan ke Jakarta sejak Covid ini terjadi. Waktu Covid ini terjadi tahun 2020 yang lalu, Covid belum jadi di Indonesia, kita seurus Covid karena masyarakat dari hukum tua dan jemaat sana orang kasih sekolah di Cina dan Taiwan.
DP orang tua waktu tahu ada COVID dong telepon, minta kasih pulang. Hampir soalnya tidak ada pesawat. Untung ada pesawat Lion terakhir datang ke Manado. Kita suruh semua itu kasih pulang ini anak-anak. Jadi Januari kita seurus COVID. COVID masuk di Indonesia bulan Maret. Syukur pada Tuhan orang pulang dengan selamat sampai di Manado. Karantina sama dengan itu karantina pertama di mana itu di Batam. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, yang kita mau ceritakan ini bukan soal apa yang Titus akan lakukan kepada jemaat yang di Kreta, tetapi bagaimana Titus itu yang adalah pelayan Tuhan, yang kadang-kadang Rasul Paulus bilang sebagai anak yang dia kasih, tetapi kadang-kadang juga Paulus bilang sebagai hamba sepelayanan. Pergumulan yang ada di Kreta itu sama seperti dengan pergumulan yang ada di mana saja, di jemaat mana saja, di daerah mana saja. Bahwa ada laki-laki tua, ada perempuan tua, ada anak-anak muda, ada hamba yang harus taat kepada Allah. Tetapi renungan pagi hari ini kita tidak mau lihat itu dia. Bukan tidak mau mengikuti ini, tapi kita lihat Titus, karena pada waktu kita belajar ini, saya lihat ini Titus ini. Titus ini pada waktu dia bertobat menjadi orang Kristen, dia bukan orang Yahudi ternyata. Pada waktu dia berkhotbah dan pada waktu dia melayani, dia dibully. Pada waktu dia mulaikan perjalanan hidupnya, dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Titus yang adalah teman pelayanan dari Rasul Paulus itu dibully habis-habisan. Kenapa? Karena dia karena bukan orang Yahudi, nyandak sunat dia. Jadi orang Yahudi dan orang-orang lain mempertanyakan kehidupan dari Titus ini. Tetapi Titus ini begitu setia dengan Paulus, lebih-lebih dia setia dengan Tuhan. Pada waktu Paulus pergi di Troas, di dalam 2 Korintus, Paulus ini kemudian rasa sedih karena perjalanan penginjilan dia pada misi yang ketiga. Paulus nyanda menjumpai Titus di dalam pekerjaan pelayanannya. Jadi bayangkan Titus ini, untuk seorang Paulus yang besar, seorang rasul yang besar, dia perlu ternyata Titus sebagai teman untuk melakukan perjalanan. Di dalam 2 Korintus kemudian diceritakan pada waktu Titus datang, Paulus bersukacita karena kemudian Titus datang. Dan Paulus bilang kepada orang-orang, kepada jemaat yang bergumul karena banyak celaan kepada Paulus, dia bilang di dalam 2 Korintus itu, dia bilang bahwa bagi orang lain pemberitaan tentang Kristus, pelayanan kami itu bau kematian. Tetapi bagi kita yang percaya tentang pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, Titus, dan para rasul, ini bau kehidupan. Jadi bagi orang lain mungkin pelayanan kita ini bau kematian. Bagi orang yang nyanda percaya, pelayanan ini bau kematian. Tetapi bagi kita yang percaya, karena pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pendeta, oleh para pelayan khusus, ini sebenarnya bau kehidupan. Mungkin dalam pelayanan ini ada orang yang mencela kita. Mungkin dalam pelayanan ini
Ada orang yang bully gereja ini karena melakukan pelayanan ini. Tetapi pelayanan ini harus dilakukan karena pelayanan ini adalah untuk menghadirkan keharuman di hadapan Tuhan, bau kehidupan. Mungkin kita dicela, bahkan mungkin kita dianiaya. Tetapi bagi mereka yang mencela dan menganiaya kita, itu adalah bau kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Paulus sampai bilang, siapa yang sanggup melakukan pelayanan ini? Karena di dalam pelayanannya, dia bersama-sama dengan Titus mengalami begitu banyak pergumulan dan celaan. Jadi memilih pelayanan untuk bau kehidupan ada tantangannya, ada celaannya. Ini siapa yang sanggup memilih pelayanan ini? Tetapi Paulus juga bilang bahwa orangnya tidak cari keuntungan. Dia bilang, dan dalam 2 Korintus itu dia bilangnya tidak cari keuntungan karena firman Tuhan. Dia tidak cari keuntungan karena firman Tuhan. Tidak ada keuntungan yang dia dapatkan karena mengabarkan kasih sayang, cinta Tuhan dalam kehidupannya. Tidak ada. Karena yang disampaikan, yang akan diberitakan adalah kehidupan. Kehidupan saya dan kehidupan sosial, saudara-saudara. Dan kehidupan orang-orang pada waktu zaman Paulus. Jadi saya sebenarnya lebih ingin kita memahami bahwa Titus ini seorang pelayan yang setia. Titus ini kemudian dipercayakan oleh Paulus untuk melayani di Kreta ini, supaya dia melayani dengan baik, supaya dia menasihati dengan baik, sama seperti pendeta, para pelayan khusus yang ada sini. Pergumulannya pasti sama juga dengan pergumulan dengan orang-orang yang ada di Kreta itu. Pergumulan dengan orang muda, pergumulan dengan orang tua, pergumulan dengan ibu-ibu, ini pergumulan yang sama, yang dari waktu ke waktu menjadi pergumulan dari kekristenan, pergumulan dari tiap-tiap jemaat, pergumulan dari komunitas-komunitas kita, di mana saya dan saudara-saudara, pendeta dan pelayan khusus itu harus bisa menjadi bagian untuk memberikan kehidupan, bukan memberikan kematian. Istimewa sebenarnya menjadi bagian yang penting dalam kitab Titus ini. Antara lain dia ngajar, dia memberikan pengajaran terhadap penatua-penatua. Kalau kita baca di pasal yang sebelumnya. Dan kita bersyukur karena gereja kita kemudian telah menyelesaikan pemilihan penatua dan diaken untuk periode yang akan datang. Kalau ikut kehendak Tuhan, mungkinnya tidak ada orang yang jadi pelayan khusus. Seperti yang ada tertulis di dalam Titus pasal 1. Tetapi apakah kehendak Tuhan selalu terjadi di dalam kehidupan kita? Pertanyaan yang paling dalam di dalam kehidupan kita. Apakah kehendak Tuhan selalu ada di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita? Sebagian besar kehendak Tuhan tidak terjadi. Tuhan bilang setiap orang harus menginjil. Apakah setiap orang menginjil? Saya dan saudara tidak menginjil. Kehendak Tuhan untuk penginjilan tidak terjadi. Tuhan bilang setiap orang harus mengasihi saudaranya. Apakah semua orang kita mengasihi saudaranya? Tuhan bilang orang mesti berbagi dengan orang-orang. Tuhan bilang jangan mencuri. Apakah semua orang tidak mencuri? Tidak terjadi kehendak Tuhan. Dalam banyak hal tidak terjadi sebenarnya kehendak Tuhan. Orang melawan kehendak Tuhan. Sebenarnya kehendak Tuhan banyak kali tidak terjadi. Banyak kali tidak dilakukan oleh jemaatnya, saya dan saudara-saudara.
Kehendak Tuhan ada di dalam Alkitab. Semua kehendak Tuhan hampir tidak dilakukan oleh umat manusia. Tuhan bilang jangan mengingini. Apakah semua orang tidak mengingini? Kita mengingini. Tuhan bilang jangan bersinah. Apakah semua orang tidak bersinah? Kita bersinah. Jadi sebagian besar kehendak Tuhan sebenarnya tidak terjadi di dalam dunia ini. Dan apakah saudara-saudara yang terpilih jadi pelayan khusus betul kehendak Tuhan? Mungkin bukan kehendak Tuhan. Tapi satu, bahwa Tuhan mengizinkan Bapak dan Ibu-ibu, siapa saja terpilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Mungkin bukan kehendak Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan, hormati apa yang diizinkan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan. Menjadi diaken. Menjadi orang yang akan melayani Tuhan. Tuhan mungkin bukan kehendak Tuhan. Mungkin tompe kehendak sendiri. Tompe mau sendiri. Mau suka jadi pelayan khusus. Mungkin bukan kehendak Tuhan. Kita nintau. Orang nintau mana itu? Yang jelas, kalau dalam kitab Titus ini, kehendak Tuhan itu jelas sekali. Siapa itu menjadi diaken, siapa itu menjadi penatua. Mungkin bukan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara menjadi pelayan Tuhan. Nah, kalau Tuhan izinkan, maka kita harus menjalankan itu. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan apa yang Dia inginkan, apa yang Dia izinkan. Sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tugas dan tanggung jawab kita berkenan kepada Tuhan. Itu mungkin yang harus menjadi tanggung jawab tugas kita sebagai pelayan, sebagai jemaat yang ada di sini. Bukan kehendak Tuhan mungkin. Mungkin orang ada di jemaat ini karena orang bakalai dengan jemaat di sana. Tetapi kalau Tuhan izinkan bapak-bapak dan ibu-ibu ada di sini, hormati apa yang Tuhan izinkan. Mungkin dalam kehidupan kita banyak hal yang bukan kehendak Tuhan. Mungkin tompe istri bukan kehendak Tuhan, karena tompe mau sendiri. Tompe suami bukan kehendak Tuhan, karena tompe mau sendiri. Tapi kalau Tuhan izinkan dia menjadi istri dan suami, maka kita harus menghormati dan menjalankan apa yang Tuhan izinkan, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi, di dalam kehidupan kita banyak Tuhan maunya tidak terjadi. Banyak kehendak Tuhan yang tidak terjadi di dalam dunia ini. Kalau orang mau bicara kehendak Tuhan, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan dia jadi pasangan hidup kita. Tuhan izinkan orang ada bekerja di suatu tempat. Tuhan izinkan orang ada di jemaat ini. Maka hormatilah. Jalanilah apa yang Tuhan kehendak, apa yang Tuhan izinkan. Sehingga orang berkenan. Jadi bukan soal kehendak Tuhan terjadi atau tidak. Tapi yang jadi persoalan, apakah orang mau berkenan di hadapan hadirat Tuhan? Apakah orang mau untuk menjalani apa yang telah Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita? Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang menjadi bagian dalam hidup kita. Saya pada tahun yang lalu, tahun kemarin, sebenarnya semua datang ke Jakarta, walaupun ada COVID bulan Agustus. Tiba-tiba tapi badan kita pikir, rupanya enggak sehat nih dia. Kita anak yang kedua mau hari ulang tahun, tanggal 13 Agustus. Nah itu bilang kalau enggak sehat nggak usah pergi. Kita nyanda pikir, aduh enggak sehat. Padahal sebenarnya cuma mau pergi balik karena mau suka supaya bisa hadir di acara anak saya.
Tanggal 13 DPR jadi, kita sudah ke Jakarta. Tanggal 14, tiba-tiba tepi jantung lupa. Berdengup dengan kencang. Tapi anak karena dia fakultas kedokteran, dia bilang ini solaeng Bapak. Maka dorong bawa lari pak kita di rumah sakit. Dokter bilang serangan jantung. Serangan jantung, untung karena COVID, kita pe dokter jantung dua-dua ada. Serangan jantung pagi-pagi, dorang periksa, dorang bilang Pak ini serangan jantung kayaknya so lama. Kenapa bapaknya enggak tahu? Langsung ditangani, pasang 2 ring kita pe jantung. Karena serangan jantung itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kalau kita kemudian berpikir, bayangkan kalau kita ada ke Jakarta pada waktu itu. Ini mungkin kita serangan jantung di pesawat atau karena dia bilang, dokter bilang berdasarkan pemeriksaan enzim jantung, ini serangan jantung ini so terjadi lama. Bapak nih tahu karena kemudian dong periksa kita pe gula tinggi. Jadi ini gula menyembunyikan sakit karena serangan jantung itu. Nah, yang saya mau ceritakan bukan soal itu. Kita pe temang berapa serangan jantung Tuhan mengakhiri kehidupannya di dunia ini. Berapa kita pe temang kena serangan jantung, kemudian Tuhan bilang sudah cukup. Tetapi kita kena serangan jantung, kenapanya tidak cukup? Ini pertanyaan iman yang kita tidak jawab, yang tidak ada jawaban sampai sekarang. Tapi kita tidak mengeluh karena kemudian kita tahu ada kita pe temang juga kena serangan jantung 11 DP ring yang pasang di Singapura. Ada kita pe temang yang kena serangan jantung, dia tidak sadarkan diri 10 hari. Jadi betapa besarnya serangan jantung yang dia alami. Kita cuma 2 ring. Apakah kita mesti mengeluh kepada Tuhan kenapa 2 ring? Ada yang 11 ring yang Tuhan berikan perkenan. Ada yang sampai kolaps. Yang tidak sadarkan diri 10 hari. Orang cerita apa kita? Atau seperti teman yang lain kena serangan jantung dan Tuhan panggil dia kembali ke rumah Bapa. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk mempertanyakan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya. Walaupun sampai sekarang ini kita tidak jawab. Kita tidak dapat DP jawaban. Kenapa Tuhan memperkenankan saya untuk mengalami hal ini? Demikian juga mungkin dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Banyak hal yang mungkin terjadi dalam hidup kita yang orangnya tidak punya DP jawaban. Kenapa sampai ada kesusahan di dalam kita hidup? Saya beruntung karena Tuhan menunjukkan ada orang lain yang dia panggil pulang. Dan ada orang lain yang lebih susah dari kita. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu dalam pergumulan. Nyandak Tuhan kasih tunjung itu. Tetapi kita mesti percaya bahwa di tengah-tengah pergumulan ini, yang mungkin orangnya tidak pernah dapat jawaban sampai Tuhan panggil, bahwa Ia selalu baik. Mungkin orangnya tidak pernah dapat jawaban, tetapi ingat bahwa Allah kita punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Allah punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang mungkin orangnya tidak tahu, tetapi orang jalani dalam kehidupan sehari-hari. Memberitakan firman Tuhan seperti saat ini, saya sebenarnya selalu merasa sangat gentar. Kenapanya gentar? Karena kenapa Tuhan mau melayakan saya memberitakan firman Tuhan yang bukan apa-apa. Tetapi di satu sisi saya merasa bersyukur karena diberikan kesempatan. Kalau bukan ketua yayasan, kita tidak punya kesempatan untuk orang memberikan waktu saya berdiri di atas mimbar seperti ini. Walaupun sebenarnya berdiri di atas mimbar seperti ini pergumulan besar. Karena yang bicara kita atau yang bicara Tuhan itu beda-beda tipis. Jangan kita cuma set tunjung kita jago.
Jangan-jangan kita cuma saya tunjung kita pe pandai. Jangan-jangan kita cuma saya tunjung kita pe kemampuan supaya orang puji. Kita sebenarnya tidak bawakan firman Tuhan untuk menegur dan membawa jiwa kepada Tuhan. Merampas jiwa dari neraka masuk ke dalam surga. Itu sebenarnya menjadi pergumulan saya yang besar. Kalau berdiri di atas mimbar seperti ini, jangan-jangan kita cuma setunjung kita pejago. Itu pergumulan saya. Tetapi kalau Tuhan memberikan kesempatan, dan selalu saya bilang, karena selalu diberikan kesempatan untuk memberikan pembekalan sebagai orang awam kepada pelayan-pelayan Tuhan. Saya diberikan kesempatan. Saya bilang kepada para pendeta pelayan-pelayan Tuhan, yang Tuhan pilih, yang Tuhan izinkan mereka melayani Tuhan, setiap kesempatan memberitakan firman Tuhan, kasih. Belajar baik-baik dan tanya Tuhan apa yang mau disampaikan. Karena bisa jadi yang duduk di ujung sana, yang duduk di sini, itu sementara dalam pergumulan. DP muka, tidak dapat lihat apa-apa, senang-senang, tertawa-tertawa, tetapi pergumulannya besar di dalam kehidupannya. Beritakanlah firman Tuhan, supaya Tuhan bisa berbicara. Dan firman Tuhan yang dibicarakan itu bisa menjadi bagian dari setiap orang yang duduk di dalam setiap ibadah. Mungkin bagi kita nyanda, tetapi sebenarnya firman Tuhan itu sementara berbicara kepada orang lain yang bergumul. Itulah sebenarnya yang Titus lakukan. Melakukan dan membicarakan firman Tuhan, supaya orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan itu bisa mendapatkan sentuhan. Kita mungkin nyanda dan kita bilang, ini pendeta ada bercerita apa? Ini Syamas ada bercerita apa? Mungkin kita nyanda, tetapi ada orang lain yang sebenarnya Tuhan kasih kesempatan bagi penatua Syamas, pendeta, untuk berbicara, supaya orang yang mengalami pergumulan itu bisa keluar dari pergumulan. Jadi kalau kita dengar khotbah, mungkin kita dengar khotbah ini, khotbah apa ini dia? Mungkin bukan for orang, tapi orang berdoa supaya khotbah yang disampaikan oleh siapapun itu, mungkin sementara bicara kepada orang lain, saudara kita yang lain, yang kalau orang baku dapat, DP muka senyum-senyum, padahal dia sementara bergumul. Satu waktu saya tergoncang sekali karena ada penatua yang bunuh diri di sana. Dan dalam setiap kesempatan kita selalu bilang kepada, kalau di kesempatan memberikan kepada penatua, jadi ini penatua dan Syamas, nah mungkin dia tidak hadir di dalam ibadah-ibadah, bunuh diri. Ini ada orang di tengah-tengah jemaat kita yang mungkin sementara bergumul, mungkin dia penatua, mungkin dia orang-orang dekat kita. Orang cuma baku dapat dengan dia senyum-senyum. Orang baku dapat dengan dia tertawa-tertawa, tetapi ada pergumulan yang besar di dalam hatinya yang orang tidak tahu. Jadi firman Tuhan harus benar-benar disampaikan. Mungkin bukan kita. Jadi kalau tidak kena apa kita, jangan bilang ini pendeta bisa. Berdoa sementara mungkin. Firman Tuhan ini for orang lain yang ada di sekitar kita yang orang ingin tahu. Tapi karena Tuhan bekerja lewat hamba Tuhan, penatua Syamas atau siapapun dia, itu sementara bicara kepada orang lain. Berdoa supaya firman itu sampai kepada orang lain. Yang bukan kita mungkin, karena kita sehat-sehat saja. Tapi ada orang yang tidak sehat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Demikianlah pelayanan dari Titus. Dia pukul rata semua ini dia. Di dalam pembacaan kita, mulai dari pemuda, mulai dari orang tua, mulai dari hamba-hamba, ini dia pukul rata di dalam ayat ini. Tetapi mungkin bukan anak-anak yang sementara bergumul. Mungkin yang bergumul ini adalah para hamba-hamba. Jadi para hamba-hamba mendengarkan firman Tuhan ini supaya taat kepada Tuhan. Mungkin orang lain, perempuan-perempuan tua yang sementara bergumul, atau laki-laki tua yang sementara bergumul.
Tetapi firman Tuhan ini disampaikan kepada setiap orang, supaya setiap pergumulan yang dihadapi oleh tiap-tiap orang itu mendapatkan jawaban. Mungkin bukan orang yang hari ini datang di gereja ini, tetapi mungkin ada yang jemaat di rumah yang mendengarkan khotbah ini dan menjawab pergumulannya. Jadi bersukacita kita kalau firman Tuhan disampaikan, kalau ada pelayanan disampaikan, kita bersukacita, berdoa supaya firman Tuhan ini mendarat kepada orang-orang yang memerlukannya, yang mungkin bukan torang, tapi mungkin tompe saudara-saudara yang torang kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Tapi kemudian Tuhan kasih pergumulan kedua di kena COVID kita di akhir tahun yang lalu. Kita kena COVID, belum selesai pengobatan jantung, semua orang bergumul. Ketua Sinode telepon, dia sudah telepon Pak kita, dia telepon Pak Maitua. Nanti kita sobale, baru dia bilang, aduh kita setengah mati sekali kita hati setengah mati sekali karena tahu kita kena COVID dan tahu kita ada komorbid. Dan ditambah di bulan Desember itu tinggi-tingginya COVID di Manado, dan sasadiki dengar ada yang Tuhan panggil. Sasadiki dengar ada. Waktu kita kena COVID, kita dapat COVID karena kita bergaul dengan teman dari Jakarta, rapat. Dia kena COVID, dia pikir dia tidak apa-apa. Dia isolasi karena perusahaan orang punya Best Western, orang sewa sebagai tempat isolasi. Dia pulang isolasi situ. DP istri telepon, soalnya tidak jawab dia. Akhirnya pagi-pagi karena dia tidak jawab, hotel buka tuh di pintu. Kemudian dapati dia meninggal. Aduh, kita berrapat dengan dia berapa hari yang lalu, memang langsung terguncang. Tes semua. Waktu tes 7 orang yang ada sama-sama dengan dia kena positif PCR. Kita berdoa kepada Tuhan, mau tes ulang jadi DP besok. Kita berdoa, siapa tahu ini tes ini salah. DP jawaban doa bahwa tes itu betul. Positif kita. 2 kali tes positif. Kita di rumah berapa hari dia, aduh ada 18 orang di rumah. Bergumul sekali, aduh 18 orang di rumah karena banyak orang yang online. Pulang ada itu di rumah. Ya, jadi semua perusahaan kirim tes di rumah. Syukur kepada Tuhan, cuma kita supir yang positif. Ini Maitua, orang kan satu kamarnya, ada kamar beda-beda. Jadi dia enggak kena. 7 hari kita di sana, ya kita bilang aman-aman ini. 7 hari isolasi mandiri. Hari ke-8 kita karena minum obat pengencer darah dan lain-lain, tiba-tiba kita batuk karena COVID kan antara lain batuk, iritasi keluar darah terus, sepanjang malam keluar darah. Kita dokter datang, dia bilang mesti masuk di rumah sakit. Dokter itu baru bilang sesudah kita sembuh bahwa kita kritis waktu itu karena kita darah, tiap kita batuk keluar darah terus sampai pagi. Nah, karena kita ada komorbid, mesti minum banyak obat. Jadi dokter mau cari supaya ada yang bertemang pak kita. Padahal begitu banyak rumah sakit siap mau jemput pak kita karena perusahaan siap jemput. Tapi dokter bilang mesti ada orang yang bertemang. Jadi dokter cari. Ini Maitua sudah jadi ketua Yayasan Medika. Semua rumah sakit di Yayasan Medika full. Jadi walaupun dia ketua, tetap DP Maitua tertolak di rumah sakit itu. Jadi tertolak di rumah sakit karena tidak ada. Soalnya tidak ada tanpa full waktu itu di rumah sakit yang ada di Manado. Akhirnya atau boleh masuk yang tidak full, tapi cuma boleh sendiri. Ini boleh masuk ditemani orang. Akhirnya ada orang dapat rumah sakit Awalui yang ada di daerah Tateli dekat Hotel Sedona Mercure. Di situ boleh masuk Batamang karena
mesti ada yang bertemang. Jadi kemudian istri saya ikut masuk bertemang di rumah sakit ini. 7 hari ya, memang hidup ini kita pikir ya mungkin Tuhan semua panggil pada waktu itu kita pikir. Tapi puji Tuhan luar biasa, dia memberikan kita kesempatan untuk mengalami lagi hal seperti ini. 7 hari kemudian kita pikir-pikir mau tak lama nih, dia mau Desember di situ. Karena kita masuk tanggal 11 Desember. Jadi kita sudah ikut pilkada karena Covid. Karena tanggal 7 atau 8 pilkada di Manado tuh kita sudah ikut. Jadi istirahat di rumah, sudah ikut. Tanggal 11 kita pikir semua Natal di rumah sakit. Tapi tanggal 23 dokter bilang masih positif, Pak dokter bilang istirahat di rumah. Dongnya enggak kasih, tapi akhirnya dong kasih. Ini puji Tuhan, tapi istri ada satu kamar orang di dalam rumah sakitnya enggak. Entah DP doa bagaimana sampai dia enggak dapat Covid. Padahal dia satu kamar. Apakah dia lebih iman lebih kuat dari kita? Kita tidak tahu. Tuhan tidak pernah bilang begitu. Kalau DP iman lebih kuat. Yang jelas bahwa Tuhan tidak mengizinkan dia untuk kena Covid. Padahal cuma pakai masker 3 lapisnya, tidak pakai baju. Tetapi syukur kepada Tuhan karena dia ada. Karena kita lihat bagaimana ini para perawat bergumul. Ada 50 sama-sama dengan kita. Sadiki babunyi bel. Karena kita pe kamar itu dekat dari ruang perawat. Sadiki babunyi bel. Ini kasihan sekali. Jadi orang masuk 4 orang nyandak konsentrasi lupa. Kita pe obat mesti minum jam 8, dong jaga bawa jam 1. Tapi kita tidak mengeluh. Karena kita lihat kasihan ini, para perawat ini pe susah. Semua pakai itu dia, orang suntik-suntik pak kita. Nyandak masuk-masuk nih infus nih dia. Karena DP tangan so talem tuh. Kalau dia ini boleh buka tuh, hands kuning apa dia boleh buka. Coba ku talem karena so susah. Kita lihat kasihan DP muka di belakang dari DP masker so punung dengan suar. Itu DP masker so embun semua. Betapa susahnya ada orang. Memang kalau so begini, kalau ada mai tua yang masuk di situ, ya mungkin so menyanyi lagu Tinggal Sertaku gitu nih dia. Tapi puji Tuhan orang boleh masuk sehingga dia jadi perawat. Dia so belajar kalau mau ganti ini bagaimana, kalau mau kasih infus bagaimana, terpaksa belajar. Orang yang bikin susah lagi ini perawat. Begitu orang masuk, ya sudah orang mesti maklumi. Itu makanan itu nyandak datang-datang. Apalagi obat. Kita baru kaget, ini obat kok 3 kali 2, kenapa kita cuma minum 1? Serta itu ada 1 kali, so masuk, biasa cuma bawa obat. So masuk dengan DP label, 3 kali 2, kita cuma jaga minum 1 tiap hari. Baru doang, itu tanya, kita bilang, saya tunjuk pada dia. Oh iya ibu, cuma jaga masuk 1 nih dia tiap hari. Ya cuma masuk 1. Ini infus nih dia mestinya 3 jam ini selesai. Kita 3 kali bangunnya, nak kelar-kelar nih infus. Akhirnya dipanggil 2:30 pagi, harusnya kelar dari jam 11, 2:30 pagi itu belum kelar-kelar. Tapi orang mengeluh marnya ndak mau menyalahkan ini para perawat. Karena kita lihat betapa susah orang. 8 jam dengan pakai masker saja ini dia. 2 jam, 1 jam itu tongso pasti. Apalagi dia pakai baju itu dia 8 jam. Jadi betapa susahnya orang-orang itu. Saya bersyukur karena yang kita mau ceritakan bahwa kita bersyukur karena ada perawat-perawat itu yang Tuhan izinkan untuk melayani kita. Walaupun kadang-kadang orang yang tidak bisa konsentrasi penuh dan ada kita pe istri. Jadi kita lebih sayang pada dia akhirnya. Karena dia sama-sama dengan kita di dalam di dalam ruangan itu. Jadi Tuhan menyertai kita di tahun kemarin luar biasa. Tetapi di tahun kemarin juga dia memberikan berkat kepada kita. Karena kita jadi presiden direktur MSM, kita pertama cuma direktur, kemudian diangkat jadi presiden direktur di tengah-tengah Covid kemarin.
Jadi antara sakit jantung dengan kasih COVID, di antara itu dia kasih yang baik dalam hidup kita. No, dia nggak kasih yang baik pun sebenarnya kita mesti bersyukur. Saya beruntung dalam hidup saya. Saya melihat banyak hal yang Tuhan bukakan di dalam kehidupan saya. Tetapi saya percaya juga Tuhan membukakan banyak hal di dalam kehidupan bapak-bapak dan ibu-ibu. Lihat apa yang Tuhan bikin, apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita masing-masing. Banyak hal pasti ada yang susah dan sangat susah, tetapi ada hal-hal yang bahagia yang sebenarnya Tuhan juga berikan dalam kehidupan kita. Sama seperti pembacaan Alkitab dari Titus ini. Saya percaya tugas dan tanggung jawab Titus untuk mengajar bersama-sama dengan Paulus, baik di Kreta, di Makedonia, yang saya baca 13 kali di dalam Alkitab, tulis tentang bagaimana Titus dan Paulus. Mereka tahu begitu banyak kesusahan, tetapi mereka bersukacita juga karena Allah menyertai dan mengasihi mereka. Begitu pasti dengan kita akan ada banyak kesusahan di dalam kehidupan kita. Tetapi di antara kesusahan-kesusahan itu pasti ada banyak hal yang menyukakan kita yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang akan menyenangkan hati kita. Kalaupun sampai berakhir hidup kita tidak mengerti bagaimana akhir dari hidup kita, apa susah, apa senang, tapi kita percaya kita bersama dengan Tuhan. Yang paling indah sebenarnya dalam kehidupan saya pada waktu saya mengalami kehidupan ini, karena kemudian waktu kita COVID dan kita pikir semua berakhir kita ini, kita anak-anak kemudian tahu puasa. Tiba-tiba orang bilang pada waktu kita mulai setengah-setengahnya tidak sadar, tiba-tiba kita pada waktu kita tiba-tiba kita rasa kuat dong. Itu hari kedua di itu. Anak-anak kemudian bilang, podong dah sementara berpuasa untuk DP Papa. Nah, tidak ada yang lebih bahagia dari orang tua. Tidak pernah kita ajar puasa pada orang. Tidak pernah. Walaupun karena kita aktif sebagai mahasiswa Kristen, orang tahu berpuasa, kita tidak pernah ajar. Tapi orang kemudian berpuasa bagi orang tua saya. Itu sebenarnya yang menyenangkan, menyukakan hati saya. Karena anak-anak tahu bahwa Allah lah yang mungkin dapat menyembuhkan papanya yang sementara sakit. Jadi orang berpuasa dalam hidup kita. Orang mungkin juga mengalami hal yang sama dalam pergumulan kita. Kita ingin tahu orang mau berpuasa atau nyanda, tapi yang paling penting berserah kepada Tuhan supaya kehendak Tuhan yang agung dan ajaib menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.